Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka jawablah bahwasanya ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Dia adalah urusan Tuhanku. Artinya aku tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat ruh. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui tentang hakikat ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca mulai 91. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ajbul dhanab karruhi lakin sahaha al-muzaniyu lil bila wa waddaha wa kullu syai'in halikun qad khassasu umumahu fatlub lima qad lakhasu wa la ta'khudh fir ruhi idma warada nasun 'ani syari'i lakin wujida limalikin hisuratun kal jasadi fahasbukan nasu bihadha sanadi wal aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fadhuran ma fassaru su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib kabathil hashri wa qul yu'adul jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi madaini lakin dhal khilafu khussa bil anbiya wa man alaihim nussa wa fi i'adatil arad qawlani wa rujjihan i'adatul a'yani wa fi zaman qawlani wal hisabu haqqun wa ma fi haqqir nirtiyabu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Jauharatut Tauhid karya Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis ini dan kita semuanya mendapatkan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar terhadap ilmu-ilmu agama, khususnya yang kita pelajari dalam disiplin ilmu akidah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, karena ikhlas adalah salah satu syarat dari diterimanya amal soleh. Amal kebaikan yang kita lakukan hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita meniatkannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai ngaji kita kitab Jauharut Tauhid sampai pada nazam ke-93. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la takhub fi ruhi idma warada nassun minasyari'i lakin wujida limalikin hi suratun kal jasadi fahasbukan nassu bihadha sanadi wal aqlu kar ruhi walakin qarraru fihi khilafan fanzuran ma fassaru wala takhud lan ojo dalemi sapa sira firruhi ing dalem ruh idma warada krana ora tumeka apa nassun nas minasyari'i saking syari' Allah lakin wujida tetapi den temoaken apa nas limalikin ketua Imam Malik, artinya bukan nas Al-Quran dan hadis. Hiya utawi ruh iku suratun bentuk kal jasadi kaya jasad. Fahasbuka mongko nyukupi ing sira apa annas sunas bihadzas sanadi kelawan sanad iki. Wala aqlu lan utawi akal iku karruhi kaya ruh. Walakin qarraru lan tetapine wis netepaken sapa ulama fihi ing dalam akal khilafan ing khilaf fanzuran mongko becik ningalono sapa sira ma ing keterangan fassaru kang wis nafsiraken sapa ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita berbicara tentang ruh, kemudian akal, ruh dan akal. Al-Muallif Al-Syeikh Ibrahim Al-Laqani, beliau menjelaskan bahwa kita tidak boleh mendalami ruh atau berbicara tentang ruh secara mendalam. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena tidak ada nas dari syari' dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan hakikat dari ruh. Nah, jadi karena di dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasan tentang hakikat ruh, maka kita tidak diperbolehkan untuk berbicara tentang ruh secara mendetail, secara mendalam sampai pada hakikatnya. Karena memang tidak ada penjelasan tentang hakikat dari ar-ruh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi." Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, maka jawablah bahwasanya ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku. Dia adalah urusan Tuhanku. Artinya aku tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat ruh. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui tentang hakikat ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui hakikat ruh
itu tidak ada pada kita makhluk, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu hanya mengetahui sebagian kecil dari sifat-sifat ruh. Kita hanya mengetahui sebagian kecil dari sifat-sifat ruh, dan kita tidak mengetahui hakikat dari ruh. Di antara sifat-sifat ruh yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ruh itu adalah jisim. Ruh itu adalah jisim, dan dia adalah jisim latif. Dia adalah jisim latif, yaitu jisim yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Karena jisim itu ada dua. Ada jismun kathifun, ada jismun latifun. Jismun kathif adalah jisim yang bisa disentuh dengan tangan, seperti manusia, pohon, batu, tembok. Ini adalah jisim kathif. Dia bisa disentuh dengan tangan. Adapun jisim latif adalah kebalikan dari jisim kathif, yaitu jisim yang tidak bisa disentuh dengan tangan, seperti udara, seperti cahaya, seperti kegelapan, seperti angin, seperti malam, seperti siang. Dia tidak bisa disentuh dengan tangan, tetapi dia adalah jisim. Jisim yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Di antara contoh dari jisim latif adalah ruh. Ruh ini adalah berupa jisim. Dia memiliki bentuk, dia memiliki ukuran, dia bertempat, tetapi kita tidak bisa menyentuhnya. Hadirin rahimakumullah. Ini adalah sifat dari ruh. Kita mengetahui sebagian kecil dari sifat ruh. Tadi dikatakan dalam Al-Quran, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Hanya sedikit yang kita tahu tentang ruh. Misalnya, kita hanya tahu bahwa ruh itu adalah jisim latif. Bahwasanya ruh itu bertempat dalam jasad manusia. Ketika manusia itu hidup, maka ruh ada dalam jasad manusia. Dia bertempat dalam jasad manusia dan berbentuk seperti bentuk manusia. Ketika ruh meninggalkan jasad, maka manusia itu mati. Itu sifat ruh. Ketika ruh meninggalkan jasad, maka manusia itu mati. Dan ruh akan bertempat di udara, seperti yang kemarin telah kita jelaskan. Hanya itu pengetahuan kita tentang ruh. Sedangkan hakikat dari ruh itu seperti apa, kita tidak mengetahuinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa akal manusia itu terbatas. Kita tidak bisa mengetahui hakikat dari segala sesuatu. Bahkan kita tidak mengetahui hakikat dari ruh. Dan kita juga tidak mengetahui hakikat daripada akal. Jika sebagian hakikat dari makhluk kita tidak mengetahuinya, apalagi mengetahui hakikat dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lebih-lebih lagi kita tidak bisa mengetahuinya. Sehingga karena hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah berupa jisim. Ruh berupa jisim, kita tidak mengetahui hakikatnya. Ruh ada dalam diri kita, tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukan jisim. Jika yang jisim saja kita nggak mengetahui hakikatnya, bagaimana kita bisa mengetahui zat yang bukan berupa jisim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan jisim, sehingga la ya'rifu haqiqatallah illallah.
tidak ada yang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak sampai pada hakikat Allah. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak sampai pada hakikat Allah, karena akal kita tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Karena akal kita tidak mampu untuk menjangkau sesuatu yang bukan jisim. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengetahui sifat-sifatnya yang layak baginya, yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh ada dalam diri kita, dia berupa jisim latif, bertempat di dalam diri kita. Kita tahu dia jisim, tetapi kita tidak mengetahui hakikat daripada ruh. Hanya sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita tentang ruh, yaitu bahwa ruh itu benda latif, jisim latif, dia bertempat pada diri manusia. Jika dia keluar dari jasad, maka manusia itu menjadi mati. Hanya itu sedikit yang kita tahu tentang ruh. Selebihnya kita tidak mengetahui. Hakikat dari ruh kita tidak mengetahuinya. Karena ada nas dari Al-Quran bahwa manusia itu tidak akan bisa mengetahui hakikat dari ruh, maka para ulama menjelaskan kepada kita, kita tidak boleh untuk berkata atau berbicara tentang ruh secara mendalam, secara detail sampai pada hakikatnya, karena memang akan salah jika seseorang berbicara tentang ruh secara detail. Kenapa? Karena memang nggak ada yang mengetahui hakikat daripada ruh kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini ar-ruh kal jasad. Limalikin hiya suratun kal jasad. Menurut Imam Malik, dalam mazhab Maliki disebutkan bahwa ruh itu adalah sebuah bentuk seperti jasad. Suratun kal jasad. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa ruh itu sama dengan jasad dari segi bahwa keduanya sama-sama jisim. Ruh itu jisim, jasad, badan manusia ini juga jisim. Bedanya, ruh adalah jismun latif, sedangkan jasad, badan itu adalah jismun kathif. Itu yang dimaksud oleh muallif, hiya suratun kal jasad. Dia memiliki memiliki tempat. Ruh itu bertempat. Karena ruh itu adalah benda, bukan sifat. Ruh itu adalah benda dan bukan sifat. Bukan arad, tetapi dia adalah jisim. Dia adalah jirim yang ada dalam jasad manusia. Sehingga dikatakan di sini bahwa ruh adalah surah kal jasadi. Dan ini juga menunjukkan bahwa jisim latif itu juga bertempat sebagaimana jisim kathif. Bahwa jisim kathif itu bertempat, maka kita bisa mengetahuinya dengan mudah. Misalnya saya jisim kathif, bisa disentuh dengan tangan. Saya bertempat, tidak perlu saya berpikir lama bahwa saya bertempat. Misalnya tembok itu dia jisim kathif, dia bertempat. Tidak perlu kita berpikir lama tentang hal itu. Pohon itu jisim kathif, bahwa dia bertempat. Kita tidak
perlu berpikir lama tentang hal itu. Dengan mudah kita akan bisa menerima bahwa jisim katsif itu bertempat pada suatu tempat. Sedangkan jisim latif bahwa dia bertempat, maka itu memang seperti itu. Hanya saja kita membutuhkan sedikit berpikir tentang bahwa jisim latif itu juga bertempat. Cahaya jisim latif, dia bertempat, yaitu dia berada pada ruangan kosong yang di situ cahaya ada, yang dipenuhi oleh cahaya. Itulah yang menunjukkan bahwa cahaya itu bertempat. Karena ketika di sini ada cahaya lampu, maka dalam ruangan ini itu terterangi oleh cahaya lampu. Kita melihat di luar ruangan ini gelap, yang menunjukkan bahwa cahaya lampu itu bertempat di dalam ruangan ini dan tidak bertempat di ruangan yang sana. Dia memenuhi ruangan kosong yang ada di sini, tidak memenuhi ruangan kosong yang ada di luar. Itu namanya bertempat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jisim semuanya, baik jisim katsif maupun jisim latif, semuanya bertempat, termasuk ruh. Ruh bertempat pada diri manusia, bertempat pada diri manusia, pada jasad manusia, berukuran sesuai dengan ukuran jasad manusia. Dia memiliki bentuk, memiliki ukuran, dan bertempat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk tidak serupa dengan makhluk. Allah yang menciptakan jisim katsif tidak seperti, dia bukan jisim katsif, tidak seperti jisim katsif. Allah yang telah menciptakan jisim latif, dia bukan jisim latif dan tidak serupa dengan jisim latif. Laisa kamitslihi syai'. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan ruh. Ada sebagian syubhah yang dilontarkan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk. Ini adalah sebuah pernyataan yang jelas tidak sesuai dengan akidah Islam. Karena kita umat Islam mengetahui bahwa Al-Khaliq itu hanya Allah. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang khaliq, yang menciptakan alam semesta ini, sedangkan segala sesuatu selainnya itu adalah makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keyakinan kita, keyakinan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, hadisun. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ruh itu makhluk dengan alasan bahwa ruh itu abadiyah, bahwa ruh itu baqiyah, bahwa ruh itu akan abadi, tidak akan sirna, seperti yang kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Kita kemarin telah menjelaskan bahwa ruh itu akan abadi. Ruh itu akan abadi, tidak akan mati, tidak akan sirna, tidak akan punah. Nah, sebagian kemudian berpikir jika ruh itu tidak berpenghabisan, tidak akan punah, maka berarti dia azaliyah, berarti dia adanya tanpa berpermulaan. Jika dikatakan adanya tanpa berpermulaan, maka berarti bukan makhluk. Itu pernyataan yang menyimpang. Kita mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Al-Khaliq itu hanya Allah, sedangkan segala sesuatu selainnya itu makhluk. Al-Qadim itu hanya Allah, wa ma siwahu hadisun. Segala sesuatu selain Allah itu hadis, adanya
berpermulaan. Termasuk ruh. Meskipun ruh itu adanya tanpa berpenghabisan, tetapi dia adanya itu berpermulaan. Karena dia bukan Allah. Ruh adalah sesuatu selain Allah. Maka adanya berpermulaan meskipun adanya tidak berpenghabisan. Kenapa? Karena tidak berpenghabisannya atau abadinya ruh sebagaimana abadinya surga dan neraka itu bimasyiatillah, biibqaillah. Terjadinya abadi pada ruh itu karena dengan kehendak Allah atau karena diabadikan, dijadikan abadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari segi zatnya, dari sisi bendanya bahwa dia adalah jisim latif, maka dia berpermulaan. Mungkin saja ruh itu rusak. Mungkin saja ruh itu akan fana, akan rusak, akan berakhir. Itu mungkin saja. Karena itulah kemarin ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah pada waktu an-nafkhatul ula, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, ruh akan punah, bahwa setelah itu ruh itu akan abadi? Tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi apakah ketika an-nafkhatul ula ruh itu akan punah? Sebagian mengatakan punah, sebagian mengatakan tidak punah. Jumhur mengatakan tidak punah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ruh adalah makhluk yang berpermulaan. Secara akal mungkin saja dia akan punah. Tetapi karena ruh itu menurut pendapat jumhur itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan abadi oleh Allah, maka ruh itu adalah menjadi abadi, baqiyah. Ini penting untuk kita perhatikan karena menyebar suatu pemahaman yang mengatakan bahwa ruh itu bukan makhluk. Kita mengatakan al-khaliq huwallah. Sudah jelas di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam banyak sekali ayat yang menegaskan bahwa al-khaliq huwallah, hanya Allah. Bahkan para ulama termasuk Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, beliau memaknai la ilaha illallah dengan makna la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain hanya Allah. Tidak ada yang mengadakan makhluk dari tiada menjadi ada selain hanya Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulli syai'. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah ay la khaliqa illallah. Nah, sudah sangat jelas Al-Quran menegaskan bahwasanya tidak ada pencipta selain hanya Allah. Artinya segala sesuatu selain Allah termasuk ruh itu adalah makhlukun. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengadakannya dari tiada menjadi ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal aqlu karruhi walakin qarraru fihi khilafan fanzuran ma fassaru. Dan akal itu seperti ruh. Akal itu seperti ruh. Apa maksudnya seperti ruh? Artinya kita juga tidak selayaknya kita berbicara tentang hakikat akal secara mendalam. Nah, karena hakikat daripada akal itu kayak apa, itu kita tidak mengetahuinya. Meskipun di dalam Al-Quran tidak ada nas yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengetahui daripada hakikat akal. Sebagaimana ruh. Kalau ruh tadi sudah dikatakan wa yas'alunaka 'anir ruh,
Qulir ruhu min amri rabbi. Sudah jelas. Kalau akal tidak ada nas yang menunjukkan tentang hal itu. Tetapi para ulama mengatakan bahwa al-aqlu karruh. Akal itu seperti ruh, dengan pengertian bahwa kita juga tidak bisa mengetahui hakikat daripada akal. Akal manusia itu di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Nah, para ulama menjelaskan bahwa akal itu di sini. Akal itu ada di dalam qalb. Akal itu ada di dalam hati. Hanya saja akal itu berbeda dengan ruh. Kalau ruh itu adalah jisim. Ruh itu adalah jisim yang ada dalam diri manusia, yaitu jisim latif. Tetapi akal itu bukan jisim. Akal itu adalah sifat. Akal itu adalah sifat atau arad. Sifat yang ada di dalam hati manusia. Tetapi ada hubungannya dengan otak. Otak yang ada di sini. Otak letaknya di sini. Kemudian hati letaknya di dalam dada. Akal itu ada di dalam hati. Tetapi dibantu oleh otak yang ada di kepala. Hadirin rahimakumullah. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun ya'qiluna biha. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka memiliki hati. Memiliki hati. Qulub jamak dari qalb. Mereka memiliki hati ya'qiluna biha. Yang mereka itu ya'qilun, mereka berpikir dengan qulub, dengan hati itu. Artinya bahwa akal itu ada di dalam hati. Bukan berada di dalam otak. Jadi akal berbeda dengan otak. Kalau otak itu bendanya, ada benda namanya otak di kepala, kemudian ada hati yang berada di dalam dada. Nah, akal itu apa? Akal itu sifat. Akal itu adalah sebuah sifat. Kalau secara artinya sifat bagaimana? Yaitu sebuah kemampuan yang kuat yang dengannya seseorang bisa mengetahui berbagai macam ilmu, sehingga dia bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, antara yang sahih dan yang batil dengan akal itu. Itu namanya akal. Dia sebuah sifat, sebuah kemampuan yang ada di dalam hati seseorang, kemampuan yang kuat yang ada di dalam hati seseorang yang dengannya dia bisa mengetahui berbagai macam ilmu. Itulah yang disebut dengan akal. Dan dia sifat, bukan benda, letaknya di dalam hati. Kalau hatinya, qalbnya ini ada di dalam dada, ada di dada. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu ada di sini. Artinya dia di dalam hati manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, akal bukanlah sumber ajaran Islam. Dia bukan penentu baik dan buruk. Dia bukan penentu sah dan batil. Karena tadi yang kita nyatakan tentang definisi akal, itu seakan-akan dengan akal itu seseorang bisa mengetahui sesuatu yang benar dan salah. Dengan akal seseorang itu bisa mengetahui yang sah dan batil. Seakan-akan seperti itu.
Ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti Mu'tazilah yang mengatakan begitu. Mu'tazilah mengatakan seperti itu, bahwa akal dengan sendirinya itu bisa mengetahui yang benar dan yang salah. Dengan sendirinya, tanpa nas Al-Quran dan hadis, menurut Mu'tazilah, akal manusia, akal di sini atau di sini? Tadi kita katakan akal manusia. Kita biasa di sini, karena di sini otak, ya, ada otak. Yang otak ini membantu hati, yang di situ ada akal. Jadi mestinya begini. Nah, berarti akal karena akal ada di dalam hati. Nah, jadi akal manusia itu tidak mengetahui, tidak bisa secara mandiri mengetahui yang hak dan yang batil. Tidak bisa mengetahui dengan sendirinya sesuatu yang sah dan batil. Karena menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber kebenaran, parameter dari sebuah kebenaran dan kesalahan itu adalah syara', artinya Al-Quran dan hadis. Al-hasan ma hassanahu syara', al-qabih ma qabbahahu asy-syara'. Nah, kebaikan adalah sesuatu yang dianggap baik oleh syara'. Keburukan adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syara'. Jika syara' artinya Al-Quran dan hadis itu mengatakan bahwa sesuatu itu buruk, maka sesuatu itu buruk. Meskipun akal mengatakan bahwa itu baik. Demikian juga jika syara' Al-Quran dan hadis mengatakan bahwa sesuatu itu baik, maka itu adalah baik. Meskipun akal manusia mengatakan itu buruk. Karena ada sebagian perkara yang itu baik menurut syara', tetapi menurut akal sebagian manusia itu adalah buruk. Nah, misalnya di dalam syariat Islam ada namanya qisas. Di dalam syariat Islam misalnya ada rajam. Dalam syariat Islam misalnya ada qital, ada jihad, qital. Sebagian menganggap bahwa itu buruk. Akal mereka mengatakan itu buruk. Padahal Al-Quran mengatakan itu baik. Bahkan itu sesuatu yang disyariatkan. Maka kita tidak mengikuti akal dalam menilai sebuah kebenaran atau kesalahan. Namun kita mengikuti apa yang dikatakan oleh syara', apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis. Jika Al-Quran dan hadis mengatakan itu baik, maka kita katakan itu baik. Jika Al-Quran dan hadis mengatakan itu buruk, maka kita katakan itu buruk. Kita tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh akal kita. Yang meskipun sebenarnya kalau akal itu menganggap sesuatu yang baik menurut syara' itu buruk, dipertanyakan akalnya. Apakah dia berpikir dengan benar sehingga bisa berkesimpulan dengan kesimpulan bahwa sesuatu yang dianggap baik oleh syara' dia anggap sebagai buruk? Dipertanyakan akalnya dalam berpikir. Kenapa? Karena al-aqlu dalam syariat Islam, al-aqlu syahidun li syar'i. Karena akal itu fungsinya adalah sebagai saksi yang membuktikan kebenaran syara'. Mestinya akal itu sejalan dengan syara'. Jika kalau akal mengatakan A, maka kalau nas syara' mengatakan A, semestinya akal itu juga mengatakan A. Kalau misalnya syara' Al-Quran dan hadis mengatakan A, kemudian akal mengatakan B, maka yang dipertanyakan adalah akalnya.
Apakah dia sudah menggunakan akalnya untuk berpikir dengan benar? Atau belum? Dipastikan belum. Kenapa? Karena tidak mungkin akal itu bertentangan dengan syara. Tetapi parameter ukuran dalam menilai kebenaran dan kesalahan itu adalah syara, Al-Quran dan hadis, dan bukannya akal. Karena akal manusia itu bisa salah di dalam berpikir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan pendapat Mu'tazilah dan juga pendapat dari kaum filosof, para ahli filsafat yang mengatakan bahwa akal itu secara mandiri bisa mengetahui kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan. Itu menurut mereka, Mu'tazilah dan juga dan juga kelompok filosof. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak seperti itu. Al-Quran dan hadis itulah yang menentukan, sementara akal itu membuktikan kebenaran dari syara. Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Dan Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Itu pernyataan Al-Quran. Kemudian akal datang membenarkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah, anna yushbihul khaliqu makhluqahu. Tidak mungkin Al-Khaliq, sang pencipta, itu menyerupai ciptaannya. Karena akal mengatakan bahwa yang membuat meja tidak serupa dengan meja. Yang membuat mikrofon tidak serupa dengan mikrofon. Yang membuat kopiah nggak sama dengan kopiah. Yang membuat tidak sama dengan yang dibuat. Allah yang menciptakan makhluk tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Itu akal mengatakan begitu. Berarti akal membenarkan, membuktikan kebenaran Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Begitu seterusnya. Ketika dikatakan bahwa misalnya dalam hukum seseorang yang melakukan pembunuhan dengan secara sengaja, maka dia diqisas, misalnya dia diqisas, maka akal syara' telah menyatakan begitu. Kalau kita berpikir dengan benar, maka kita akan tahu bahwa qisas adalah hukuman yang paling adil. Tidak ada yang lebih adil dari hukuman itu. Akal kita akan bisa menerimanya dengan baik apabila kita berpikir dengan benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akal merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dengan akal inilah manusia maka dia menjadi mukallaf. Dikatakan bahwa mukallaf al-balighu al-aqilu, yang dia berakal. Dengan akal inilah maka manusia dia menjadi mukallaf, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan syariat Islam, menjalankan hal-hal yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu anugerah ini harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Akal harus dipakai, akal harus digunakan untuk berpikir. Jangan akal ini tidak dipakai. Sudah dikasih, tidak dipakai. Allah sudah menganugerahkan akal, tetapi sebagian orang tidak menggunakannya dengan benar. Seperti kelompok Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka punya hati, mereka juga punya otak, tetapi otak dan hatinya tidak dipakai untuk berpikir, sehingga mereka menyimpang dari kebenaran, bahkan menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Akalnya tidak
dipakai. Seandainya mereka menggunakan akalnya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, maka mereka akan mengetahui kebenaran. Mereka akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, tidak serupa dengan makhluknya. Seandainya mereka mau berpikir seperti itu. Karena mereka tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, sehingga mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Hanya mereka terperdaya oleh waham mereka, oleh fata morgana yang ada di hadapan mereka. Mereka mengatakan bahwa setiap sesuatu yang ada selalu bertempat. Mereka mengatakan saya itu ada dan saya bertempat. Kamu itu ada, kamu juga bertempat. Bumi ini ada dan bumi ini bertempat. Binatang itu ada, dia juga bertempat. Allah itu ada, berarti dia bertempat. Dia mengatakan begitu. Itu bukan akal namanya. Itu namanya adalah waham. Nah, itu waham. Itu seperti ketika kita berada di pantai, misalnya di saat matahari tenggelam. Di saat matahari tenggelam, kita lihat ke arah barat, kita melihat, itu mataharinya masuk ke dalam laut. Mataharinya masuk ke dalam lautan. Apakah benar mataharinya masuk ke dalam lautan? Tidak. Kalau kita memakai waham, iya, dia masuk ke dalam lautan. Tetapi kita jika memakai akal, maka kita tidak akan mengatakan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Wahabi mereka tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, sehingga mereka menjadi sesat dan juga menyesatkan orang lain. Al-Quran sebagai parameter kebenaran dan akal itu membuktikan kebenaran dari Al-Quran dan hadis. Karena itulah maka tidak ada akal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Juga tidak ada Al-Quran dan hadis yang bertentangan dengan akal. Seandainya terlihat bertentangan, pertama harus dilihat akalnya terlebih dahulu, diperiksa akalnya. Kalau perlu dibawa ke dokter akalnya, apakah ada sesuatu apa enggak, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan benar. Jika akalnya sudah benar, dia berpikirnya sudah tepat, sudah qati', akalnya adalah al-aqlul qati' yang tidak terbantahkan, maka kemudian yang dilihat adalah pemahaman terhadap nas, terhadap Al-Quran dan hadis. Benarkah pemahaman dia terhadap Al-Quran dan hadis? Bukan Al-Quran dan hadisnya yang salah, tetapi pemahaman seseorang terhadap Al-Quran itu bisa salah. Pemahaman seseorang terhadap hadis itu bisa salah. Karena Al-Quran dengan akal tidak mungkin saling bertentangan. Kenapa tidak mungkin? Karena al-aqlu syahidun lisyara'i. Akal adalah saksi yang membuktikan kebenaran syara. Bagaimana saksi yang membenarkan itu bisa menyalahkan syara? Tidak mungkin itu terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak berbicara tentang akal secara mendetail, secara mendalam, sebagaimana tidak berbicara tentang ruh secara mendalam. Karena hakikat akal itu seperti apa? Karena dia sifat yang ada di dalam hati manusia, yang dibantu oleh otak yang ada di kepala. Sehingga hakikatnya seperti apa akal itu, Allah Ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui tentang hal itu. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita semuanya bisa mendapatkan pemahaman yang lurus terhadap masalah-masalah akidah, sehingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.